Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Nama kelompok Prayongki Wijayandi, kedua Bagus Adi Wicaksono, tiga Muhammad Rian. Di sini saya akan menjelaskan apa itu transposition chipper. Lanjut saja. Apa itu transposition chipper? Transposition chipper adalah jenis kriptografi yang mengubah urutan karakter-karakter dalam pesan asli tanpa mengubah setiap karakter individu. Ini berbeda dengan kriptografi substitusi, di mana karakter-karakter dalam pesan asli diubah dengan karakter lain sesuai dengan aturan yang ditentukan. Contoh sederhana dari transposition chipper adalah menulis pesan secara diagonal dari kiri atas ke kanan bawah, kemudian menulis kembali pesan tersebut dari kiri atas ke kanan bawah, sehingga menghasilkan teks yang terlihat acak. Orang yang menerima pesan tersebut harus mengetahui cara mengembalikan pesan ke bentuk aslinya sebelum dapat membaca pesan tersebut. Rumus transposition chipper. Prinsip dasar dari transposition chipper adalah mengubah urutan karakter dalam pesan dengan cara yang telah ditentukan sebelumnya, baik menggunakan kunci atau pola permutasi tertentu. 1. Tulis plain text. 2. Menentukan baris kolomnya. Contoh 5 kali 3. 3. Dan terakhir di transpose. 4. Kemudian kita baca dari baris untuk mendapatkan ciphertextnya. Contoh seperti di bawah ini. Misalkan plain text aku cinta kamu, enkripsi dengan kunci sama dengan 5. Ciphertext adalah ANMKTUUACKIA. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Prayongki. Pertama-tama kita import semua kebutuhan yang akan kita pakai kodenya. Lalu kelas encrypt tool untuk membuat objek yang memiliki atribut dan metode tertentu. Dev init untuk konstruktor yang menginisialisasi atribut-atribut yang dimiliki oleh objek tersebut. Berikutnya, self file extension untuk menentukan ekstensi dari file yang akan dienkripsi atau deskripsi. Fungsi split akan memisahkan nama file menjadi sekumpulan string. Self hash type akan menyimpan type yang akan digunakan untuk menghasilkan hash dari kunci dan syarat yang akan diberikan. Self encrypt output file untuk menentukan file hasil enkripsi. Self decrypt output file untuk menentukan nama file hasil deskripsi. Self hash key salt adalah sebuah directory yang akan menyimpan hash dari kunci dan syarat yang akan diberikan. Lalu dev read in chunks untuk membaca file yang akan dienkripsi atau deskripsi dalam bentuk chunks kecil. Lalu dev encrypt untuk digunakan mengenkripsi file yang akan diberikan. Dev abort yang digunakan untuk membatalkan proses encrypt descript file yang akan sedang berlangsung. Dev hash key salt digunakan untuk menghasilkan hash dari kunci salt yang telah diberikan pada objek yang bersangkutan. Lalu self hash key. Berikut kode GUI yang telah kami buat dari kode. Pertama-tama di folder G untuk atribut kelas yang akan menyimpan lokasi folder yang sedang digunakan saat ini. Kemudian think grid column figure untuk mengatur konfigurasi kolom pada sebuah widget grid. Dev select file callback untuk digunakan sebagai callback atau pemanggil kembali untuk event pemilih file. Dev freeze control untuk digunakan untuk membekukan semua widget yang terkait dengan proses enkripsi atau deskripsi file. Dev unfreeze control untuk mengembalikan kemampuan interaksi pada semua widget yang telah dibekukan oleh metode freeze control yang tadi. Dev encrypt callback untuk digunakan sebagai callback atau pemanggil kembali untuk event deskripsi. Dev descript callback untuk digunakan sebagai callback pemanggil kembali untuk event deskripsi. Lalu dev cancel callback untuk digunakan sebagai callback atau pemanggil kembali untuk event pembatalan proses enkripsi atau deskripsi file. Dev show help callback untuk digunakan sebagai callback memanggil kembali untuk event menampilkan bantuan. Berikut message box di bawah ini.
Lalu if name main adalah statement kondisional yang digunakan untuk menentukan apakah suatu script sedang dijalankan sebagai script utama atau diimport sebagai modul atau script. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Bagus Adi Wicaksono. Bagaimana cara menjalankan transposition zipper? Di sini saya menjalankan dengan Python. Langsung saja. Sudah muncul, dan langkah pertama adalah melihat isi dari teks yang saya buat sebelum akan di-encrypt. Isi file tersebut adalah rekayasa keamanan cyber. Langkah selanjutnya saya akan mengubah dari rekayasa keamanan cyber langsung ke encrypt menuju ke decrypt. Proses mengembalikannya. Select file, txt1, open. Di sini kita harus membutuhkan key untuk menjalankan encrypt decrypt, karena tanpa key tidak akan berjalan. Di sini saya masukkan 2 dan encrypt. Ini hasil dari encrypt teks tersebut. Kita baca apa isinya. Ya, ini isinya. Langsung ter-encrypt. Dan saya akan mengembalikan ke posisi decryptnya. Reset, select file, teks1 txt KLYP, open, masukkan key, klik decrypt. Hasil decrypt tersebut adalah teks1 decrypt.txt. Kita baca apa isinya teks1 decrypt. Ya, rekayasa keamanan cyber. Pada intinya, transposition adalah proses untuk encrypt, decrypt sebuah teks yang bersih txt. Terima kasih.